Hai semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok 2 di mata kuliah perkembangan peserta didik dengan judul presentasi Berpikir dan Kecerdasan. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Bukni Sarah dengan NPM 201914501336. Hai, nama aku Amelia Herlati Sihaan dengan nomor NPM 201914501366. Perkenalkan, nama saya Budi Hana, NPM 201914500062. Nama saya Budi Bianto, NPM saya 2019 1450 1342. Saya Muhammad Fakiani dengan pokok mahasiswa 2019 1450 1294. Sampaikan tentang berpikir. Berpikir atau bernalar adalah sebuah kegiatan untuk memecahkan sebuah masalah atau menjawab suatu tantangan. Definisi lain berpikir atau bernalar yaitu mengubah atau mengolah suatu informasi yang masuk untuk menjadi apa yang kita harapkan. Terdapat beberapa istilah-istilah dalam berpikir. Berpikir logis, berpikir sistematis, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Terdapat beberapa ciri-ciri orang yang berpikir kreatif. Apakah kalian di antaranya? Ciri-ciri dari orang berpikir kreatif, pertama, lancar dalam berkomunikasi, lancar dalam mengambil keputusan, lancar dalam setiap kegiatan. Yang kedua, bersikap original. Kenapa? Karena kegiatan itu atau pemikiran itu belum pernah dilakukan oleh orang lain. Ketiga, kreatif, bijaksana, luas, percaya diri. Dan yang terakhir, punya tanggung jawab. Orang yang berpikir kreatif akan memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Berpikir dilandasi oleh informasi yang bermakna, ditambah penguasaan kosakata yang sempurna, dan juga dituntun oleh kemampuan berimajinasi. Terdapat sebuah fakta, ternyata seorang inovator atau kreator menemukan temuannya, idenya pada saat dia berpikir santai atau berpikir rileks. Dalam berpikir atau memecahkan suatu masalah, terdapat dua perbedaan antara otak kiri dan otak kanan. Otak kiri menggunakan metode analis. Ciri dari pemikiran menggunakan otak kiri yaitu menggunakan akal, mencari sebab dan akibat. Converge berarti bergerak ke satu arah atau ke satu titik, diperinci dan berurutan. Untuk memecahkan sebuah masalah yang menggunakan otak kiri, biasanya kita menjawab seperti matematika, fisika, kimia, dengan jawaban-jawaban yang hanya satu jawaban. Otak kanan menggunakan metode divergent. Ciri-cirinya yaitu menggunakan intuisi atau cara baru, mencari cara lain dan melihat masalah. Divergent yang artinya menyebar, tidak kaku tapi patuh pada aturan. Biasanya dalam menggunakan otak kanan, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti esai, sejarah, politik, hukum. Contoh gambar di atas yaitu berpikir menggunakan otak kiri. Bagaimana? Kita hanya melihat pada satu jawaban. Satu-satunya cara untuk mempertahankan kemerdekaan yaitu seperti gambar di atas, berperang. Contoh pemikiran untuk orang yang berpikir menggunakan otak kanan, seperti gambar di atas. Mobil bukanlah satu-satunya alat transportasi. Dan gambar selanjutnya, bukan satu-satunya tempat untuk mencari ilmu. Ini saya ingin menjelaskan poin dari arti kecerdasan dan emosional. Kecerdasan yang kita tahu adalah pengertian yang sangat luas. Pada kenyataannya, segala suatu tantangan yang hadir dalam kehidupan kita sifatnya beragam. Ada tantangan atau masalah atau problem yang mengenai wilayah akademik atau kognitif. Ada masalah atau tantangan yang berbentuk problem sosial, afeksi, spiritual, dan ada pula tantangan bersifat fisik dan psikomotor. Kesimpulannya adalah bahwa kecerdasan mengandung pengertian yang sangat luas. Manusia cerdas bukan hanya memiliki IQ yang tinggi, yang mendapatkan nilai rapot yang tinggi di
di sekolah dan mendapatkan peringkat nomor 1. Mereka yang IPK-nya tinggi, mereka yang memiliki gelar berjejer. Karena yang kita tahu, kecerdasan adalah suatu ilmu yang kita tahu atau ilmu yang kita dapatkan dari pembelajaran di sekolah untuk bertujuan mengembangkan potensi pendidikan yang agar manusia miliki adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan berdemokratif, dan paling penting bertanggung jawab, yang mana terbentuk tujuan mengembangkan potensi itu adalah semua dari dalam diri kita. Kecerdasan atau intelijensi adalah kemampuan berpikir atau intelektual dan merupakan bagian dari proses kognitif pada tingkatnya yang lebih tinggi. Pada demikian bahwa intelijensi suatu percakapan yang berpotensi atau general aptitude yang dapat diamati pada suatu masalah atau seseorang yang menjawab berbagai tantangan dari lingkungan serta kemampuan untuk berdemokrasi secara cepat dan efektif. Jadi itu dari arti kecerdasan. Poin yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang emotional intelligence. Daniel Goleman dalam mengemukakan emotional intelligence bahwa banyak orang gagal dalam kehidupan bukti karena kecerdasan intelektualnya rendah, tetapi karena mereka kurang memiliki kecerdasan emosional. Menurut Goleman, IQ tradisional, kecerdasan matematis, logis, dan kecerdasan memberi kontribusi dalam kehidupan seseorang hanya 20%. Tetapi AI atau emotional intelligence memberikan kontribusi dalam keberhasilan hidup manusia sebesar 80%. Kecerdasan emosional didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengenai dan mengandalkan perasaan-perasaan atau emosional atau emosi baik untuk diri sendiri atau ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Unsur-unsur kecerdasan emosional yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu mengenal, merasakan emosi sendiri, memahami penyebab perasaan yang ditimbulkan, dan yang terakhir adalah mengenal pengaruh perasaan terhadap tindakan. Yang kedua, mengelola emosi, bersikap toleran terhadap frustasi, dan mampu mengelola amarah secara lebih baik. Yang ketiga, memaafkan emosi secara produktif. Yang pertama adalah memiliki rasa tanggung jawab, mampu memastikan perhatian pada tugas yang dikerjakan, mampu mengendalikan diri dan tidak bersifat impulsif. Empati adalah mampu menerima sudut pandang orang lain, memiliki sikap empati atau kepekaan terhadap perasaan orang lain, mampu mendengarkan penjelasan orang lain. Yang terakhir adalah membina hubungan, adalah memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menganalisis hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, spiritual intelligence. Spiritual intelligence adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kerohanian yang berkorelasi dengan IQ dan juga EQ. Namun, perbedaannya dengan kecerdasan emosional yang mengandung pengertian kemampuan mengendalikan diri agar tidak meledak-meledak dan juga menggebu-gebu. Di sini, kecerdasan spiritual lebih mendorong kepada seluruh perilaku yang terpuji. Jadi, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui pencapaian kemungkinan menerapkan hal-hal yang positif. Dalam kecerdasan spiritual tidak mesti langsung menyentuh dengan agama, tetapi seharusnya seorang atau kaum agamawan memiliki spiritual intelligence yang tinggi. Berikut ciri atau tanda-tanda seseorang memiliki spiritual intelligence tinggi.
Yang pertama, tingkat kesadaran diri tinggi. Yang kedua, kesadaran akan keterbatasan dan juga kelebihan persepsi manusia. Yang ketiga, kemampuan bersikap fleksibel. Yang keempat, kemampuan akan menghadapi dan melampaui rasa takut. Yang kelima, kualitas hidup yang diilhami dengan visi dan juga nilai-nilai. Multiple intelligence. Konsep multiple intelligence ini menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan bakatnya sesuai dengan kebutuhan dan juga minatnya. Kecerdasan majemuk ini adalah kecerdasan ganda yang dimaknai sebagai sebuah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kecerdasan itu meliputi daya pikir dan juga perkembangan kognitif. Menurut Profesor Howard Gardner dalam bukunya yang berjudul Frame of Mind, mengemukakan bahwa kecerdasan ganda itu memiliki 9 aspek kecerdasan. 1. Intelijensi musik, yaitu kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk suara dan musik, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan untuk menggunakan alat musik. 2. Intelijensi kinestetika tubuh atau gerak tubuh, yaitu kemampuan yang menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan dirinya, serta keterampilan menggunakan tangan untuk mengubah atau menciptakan sesuatu yang baru. 3. Intelijensi fisiospasial, yaitu kepekaan yang tinggi terhadap garis, ruang, volume, cahaya, keseimbangan, pola, dan warna. Mereka belajar secara visual dan mengumpulkan ide-ide sehingga lebih berpikir secara konsep untuk memahami sesuatu. 4. Intelijensi logika matematik, yaitu sebuah kecerdasan yang melibatkan keterampilan dalam mengolah angka dengan baik dan atau kemahiran menggunakan penalaran atau logika yang benar. 5. Intelijensi linguistik verbal, yaitu sebuah kecerdasan dan kepekaan pada makna dan susunan kata-kata, mudah menangkap sesuatu yang disampaikan secara verbal, pandai dalam memilih kata-kata yang tepat, serta memiliki perbendaharaan kata yang cukup banyak. 6. Intelijensi interpersonal, yaitu sebuah kemampuan dalam memahami orang lain dan mampu mengendalikan diri jika berhadapan dengan orang lain. 7. Intelijensi intrapersonal, yaitu sebuah kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman diri seseorang terhadap diri sendiri, sehingga sangat memahami kelebihan dan juga kekurangannya. 8. Intelijensi naturalis, yaitu sebuah kemampuan dalam mengerti alam lingkungan dengan baik, serta kemampuan dalam memahami dan menikmati alam dan mengenal berbagai jenis flora dan fauna dan fenomena alam lainnya. 9. Intelijensi eksistensial, yaitu kemampuan untuk menikmati pemikiran-pemikiran dan ingin tahu mengenai kehidupan, kematian, dan realita yang ada. Intelijensi eksistensial ini lebih menyangkut kepada segala persoalan-persoalan terdalam mengenai eksistensi manusia. Di Indonesia ini memiliki tokoh dan juga selebriti yang mempunyai kecerdasan ganda, seperti Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang ketiga yaitu B.J. Habibie, ada seorang penyanyi jazz dan juga seorang ahli bedah plastik yaitu Dr. Tompi, ada Hamis Daudwil yang seorang arsitek dan juga aktor dan presenter, dan masih banyak lainnya. Poin pertamanya adalah intelligent question, dan yang poin keduanya adversity question. Kita coba bedah yang pertama, yaitu intelligence question. Intelligence question ini istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, serta memecahkan masalah. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana narasitas kita dalam pemecahan sebuah masalah secara dewasa. Jadi gini, jika kita menyikapi sebuah masalah itu, paling tidak kita berpikir untuk efek dan dampaknya, bagaimana cara penyelesaian kita, dan bagaimana cara penanggulangan kita sendiri yang tidak berdampak buruk juga untuk diri kita dan diri orang lain.
Contohnya dalam sebuah lingkungan, ketika dalam sebuah lingkungan itu ada sekumpulan komunitas yang sifatnya buruk dan tidak baik untuk kehidupan kita, jadi kita cukup sebatas kenal saja dan tidak harus berebut, dan tidak juga kita menjauhkan, sebatas tegur sapa saja. Tapi ketika sebaliknya dalam lingkungan itu ada komunitas yang baik yang bisa menambah wawasan kita lebih tinggi serta menambah mindset pola pikir kita juga lebih intelektual, itu nggak ada salahnya untuk kita melebur di situ untuk menambah wawasan juga. Otomatis dengan kita berada dalam sebuah lingkungan itu, pola pikir kita juga akan terbentuk dalam keseharian pergaulan yang baik di situ. Jadi gimana cara kita berbicara, gimana cara kita berperilaku, semua akan terbentuk juga dari lingkungan itu. Lalu selanjutnya adalah kecerdasan intelektual adalah bentuk kemampuan individu berpikir, mengolah, dan berusaha untuk menguasai lingkungannya secara maksimal. Itu menurut pakar Laurel Smith. Yang dimaksud di sini adalah kecerdasan intelektual ini adalah bentuk kemampuan individu untuk berpikir. Jadi begini, sebagai makhluk individu kita harus yang namanya bersosialisasi. Pentingnya sosialisasi adalah ya kembali lagi bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri pada umumnya karena kita adalah makhluk sosial. Jadi gimana peran serta diri kita juga terhadap lingkungan sekitar. Ketika kita ingin dihormati, kita harus menghormati orang lain. Ketika kita ingin dihargai, otomatis kita harus menghargai orang lain. Dalam arti kecilnya itu adalah ketika kita berada, kita harus pintar menempatkan diri dengan siapa kita berbicara dan di mana kita berbicara, serta sikap apa yang harus kita tempatkan dalam lingkungan yang mengharuskan kita lebih baik. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, otomatis kita terapkan sopan santun kita dan kurangi kata-kata sehala seperti kita berbicara seperti teman atau ya siapa yang usia di bawah kita harus bedakan berbicara dengan siapa. Dalam poin-poin ini juga ada diantaranya kecerdasan visual. Kecerdasan visual ini yang dimaksud adalah kecerdasan gambar, di mana penggabungan antara nararitas dan imajinasi. Ketika nararitas kita satukan dengan imajinasi, lalu kita tuangkan dalam secari kertas menjadi sebuah media gambar. Nah, di situ terjadilah sebuah karya hasil buah pikir kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan kecerdasan visual. Sedangkan selanjutnya kecerdasan verbal, linguistik atau kecerdasan berbicara. Yang dimaksud di sini adalah ya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana kita harus berbicara, perilaku, dan kepada siapa kita berbicara, kita harus bisa mengatur nada berbicara kita dengan baik. Ketika kita berbicara orang lebih tua dari kita, otomatis itu berbicara dengan sopan. Tapi ketika sama teman sebaya, ya kita bisa menggunakan metode berbicara kita seperti teman pada umumnya. Selanjutnya adalah kecerdasan musik. Kalau di sini sih lebih ke arah hobi ya. Yang dimaksudkan itu kan otak kiri kita melahirkan nada, lalu otak kanan menerimanya dan mendengarkan musik. Di situ kan lebih kayak refresh, itu kan lebih ke arah musik. Nah, selanjutnya adalah kecerdasan logik. Ini lebih matematis, kecerdasan angka di mana menerapkan sistem perhitungan. Karena biar bagaimanapun perhitungan itu merupakan salah satu bagian dan ragam dari bagian ilmu ekonomi juga. Jadi emang passionnya di situ kan. Jadi pentingnya perhitungan dalam kehidupan ini ya perhitungan yang positif dalam arti itu. Bagaimana kita memperhitungkan jarak tempuh kita ke tempat kerja, bagaimana cara kita memperhitungkan kita ke sekolah, bagaimana cara kita memperhitungkan kita ke kuliah, bagaimana cara kita memperhitungkan kapan kita istirahat, kapan kita bekerja, kapan kita bergaul. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal, cerdas diri, gimana kita harus pintar membawa diri kita dalam sebuah hal cerdas. Contohnya, ketika kita bergaul tanpa diajari, kita sudah harus tahu apa itu yang hal buruk dan hal baik, dan kita bisa memilahnya mana yang baik dan buruk. Yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita dekati. Selanjutnya kecerdasan intrapersonal. Ini cerdas bergaul hampir sama sih sebenarnya, cuma ini lebih bergaul dalam arti mungkin lingkungan luas ya, dalam sosial bermasyarakat mungkin. Ya mungkin kalau contoh kecil dalam lingkungan rumah, ketika ada karang taruna mengadakan organisasi kebaikan, terjun ke jalan seperti yang belakangan lagi marak ini, turun serta untuk pemberantasan corona, yang paling tidak kita ikut bergaul di situ dan terjun ke lapangan untuk membersihkan lingkungan sekitar dan bersosialisasi dengan ikhlas tanpa pamrih di situ untuk masyarakat semua juga bisa hidup secara sehat lagi tanpa virus itu. Kalau itu tadi dari 6 poin yang dimaksud dari interlinguistiknya. Nah, selanjutnya kita masuk di poin kedua, yaitu mengenai adversity question. Adalah bentuk kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Itu menurut pakar Paul Gistot dalam adversity question. Di sini yang membedakan tuh ada 3 tingkatan EQ dalam masyarakat. Yang pertama, tindakan quitters. Quitters adalah orang yang paling lemah EQ-nya. Ketika ia menghadapi berbagai kesulitan hidup, ia berhenti dan langsung menyerah. Di sini yang dimaksudkan ketika dia sudah berusaha mengejar mimpinya,
ada hambatan di tengah dalam perjalanan itu, dia mudah menyerah dan enggan untuk melakukannya kembali. Di poin kedua itu adalah campers, adalah orang yang memiliki EQ sedang, ia puas dan cukup atas apa yang telah dicapai dan enggan untuk maju lagi. Yang dimaksud poin kedua ini adalah ketika kita berhasil mendapatkan sedikit impian kecil yang sebenarnya itu bukan akhir dari sebuah impian, dia sudah merasa puas dan enggan untuk mengulangi lagi untuk mendapatkan tingkatan lebih baik. Dapat dikatakan dia mudah puas dan ambisinya sebatas yang hanya dia dapat bagian kecilnya saja. Yang ketiga itu adalah tingkatan climbers. Nah, menurut saya kalau dari ketiga poin itu yang paling baik adalah ini. Karena climbers ini adalah orang yang memiliki IQ tinggi dengan kemampuan dan kecerdasan yang tinggi untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Jadi ketika ia sudah berhasil mendapatkan sedikit impian kecil, dia tidak mudah menyerah dan tidak mudah puas. Jadi dia tetap mengejar semua mimpinya dan selalu melahirkan potensi-potensi lebih baik untuk mendapatkan impian yang lebih besar ya. Contohnya, ketika sudah berhasil mendapatkan sedikit impiannya, dia tidak puas di situ, tapi dia berpikir bagaimana cara untuk mendapat lebih dari itu. Dan ketika dia berhasil mendapatkan tingkat teratasnya lagi, dia tetap mempertahankan dan berpikir lebih untuk selalu berada di garda terdepan akan sebuah impiannya dan berhasil melahirkan realitas yang baik dalam kehidupan. Tapi dari semua ini, menurut saya sih yang paling terbaik memang di poin ketiga ya, tingkat climbers, karena tidak mudah menyerah, selalu optimis, dan tidak mudah puas. Itu yang dibutuhkan dalam sistem pola asuh didik sekarang untuk Indonesia ini. Nah, dari ketiga rangkuman ini sebenarnya sinkronisnya intinya adalah berjuang, cuma berjuang yang bagaimana juga. Dalam arti ada berjuang yang ketika dia jatuh dia menyerah, ada yang terjatuh dia berusaha bangkit lagi, dan ada yang terus bangkit. Intinya sih gimana caranya kita merubah hambatan menjadi sebuah peluang dan tepat menempatkan perhitungan dalam sistem ini, dalam arti perhitungan yang baik, perhitungan kita ke tempat kerja, perhitungan kita untuk belajar, perhitungan kita untuk istirahat. Karena nggak bisa dipungkiri, perhitungan itu merupakan salah satu bagian dan ragam dari bagian ilmu ekonomi, dan memang sudah passionnya, tidak bisa dipungkiri. Ya, intinya dari semua kesimpulan itu sih gimana caranya merubah hambatan menjadi sebuah peluang dan pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah dan tetap berjuang serta mempertahankan. Sini saya akan menjelaskan tentang program inklusi dan tak remaja. Oke, dalam hal ini program inklusi merupakan loncat kelas bagaimana yang disampaikan oleh Muklis Rantoniludin. Dia berpendapat tentang percepatan belajar atau lompat kelas yang sedang dilaksanakan pemerintah saat ini. Jadi, beliau menuturkan bahwa program inklusi ini sesungguhnya hanya bertumpu pada yang mempunyai IQ tinggi. Remaja yang melanjutkan perguruan tinggi memiliki IQ sekitaran 130. Pada dasarnya kecerdasan tidak saja mereka yang pandai secara kognitif, tetapi mereka juga memiliki kedewasaan emosional, spiritual, dan falsafah berpikir, dan pada sudut pandang kritis. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa kecerdasan adalah bagaimana seseorang secara dalam menapaki kehidupannya sendiri. Kecerdasan juga adalah segala pengetahuan yang diketahui, yang keterampilan yang dia miliki, dan kecakapan, dan dapat juga nilai-nilai yang diperoleh dan dimiliki dalam penerapan saat menghadapi tantangan atau masalah yang dihadapinya. Oke, dilanjut lagi dengan otak remaja. Ya, kita tahu otak remaja itu pola pikir remaja gimana kan. Agar lebih menarik, kita akan sepintas tentang otak remaja. Perjalanan hidup remaja yang senantiasa dikatakan agak menyimpang atau agak keterbatasan gitu ya. Secara umum dibandingkan dengan kehidupan anak-anak dan orang dewasa, merupakan perubahan yang sangat cepat atau signifikan. Perubahannya diantara lain ciri-ciri sikap remaja berkaitan dengan perkembangan otaknya, di mana sangat sensitif, yakni rentan. Mereka itu cenderung rentan karena perubahan dari anak-anak ke remaja itu yang begitu cepat. Kurangnya perencanaan, mereka mudah gugup dan bingung bahwa sekarang, jadi dia tuh merasa bingung atau grogi. Moralitas orang banyak. Moralitas yang dianut remaja bukan bersifat universal dan standar atau baku, tapi yang dilakukan orang ini sekarang. Misalnya, banyak orang yang menghabiskan waktu lebih dari 2 jam dengan teknologi digital seperti smartphone atau hal-hal seperti komputer, laptop, atau lain-lainnya
sulit mengatur diri sendiri, jadi dia itu belum bisa mengatur dalam waktu. Apa saja yang dia belum bisa mengatur. Ketidakseimbangan kimiawi munculnya karena gelisah, depresi, stres, gangguan makan, perubahan kebiasaan tidur. Ya biasa lah, remaja tahu kan, biasanya tuh dia insomnia gitu ya, jadi dia tidur malam nggak bisa tidur. Di sini juga ada lagi kemaksimalan otak. Mereka cenderung kuat bereksplorasi, jadi dia tuh otaknya masih gabung dalam hal bereksplorasi, mudah tertuju pada yang menantang. Jadi tuh apa yang dilihat dia harus bisa, dan dia asalkan dia ingin mencoba terus dan terus lagi. Suka mengambil resiko dan bersosialisasi, jadi dia tuh dalam hal melakukan apapun dia siap menanggung resiko dan bersosialisasi di lingkungan sekolah atau masyarakat. Dia mulai bersosialisasi. Ada lagi perkembangan otak perempuan jauh lebih cepat dari laki-laki. Jadi kenapa perempuan itu lebih banyak ngomong ya, karena itu dia lebih cepat, karena laki-laki yang lebih instan. Tetapi ya menurut saya sih, gimana anaknya aja atau dirinya sendiri aja dalam menghadapi apapun. Remaja juga membutuhkan waktu tidur lebih banyak untuk menyimpan dan mengolah pembelajaran yang baru itu. Nah, jadi itu harus menyimpan segala apapun yang dia pelajari dengan dia mengatur pola tidurnya seperti itu. Tapi kebanyakan remaja tuh berpikir itu udah belajar, tetapi tidak mendalami lagi, dipelajari lagi, karena itu penting untuk di kehidupan. Seperti dia udah mulai dewasa, dia jadi mengerti apa yang dia pelajari dan apa yang dia cerna, dia bisa. Emosi remaja. Sini berbicara tentang emosi remaja, dia biasa dia emosi oleh diri sendiri dan amarah atau ego ya kan. Dengan salah satunya dia tuh penyebab dari emosi remaja itu bisa oleh dia kayak dibully gitu. Terus dijauhin oleh temennya, jadi dia merasa kayak dikucilkan atau dibedakan oleh teman yang lainnya, seperti itu. Nah teman-teman, itu dia hasil presentasi dari kelompok 2 dengan judul presentasi berpikir dan kecerdasan. Gimana? Udah paham kan tentang berpikir dan kecerdasan? Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf dan thank you. Bye-bye.